Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perintah optimis dalam menghadapi pandemi. Sudah sekitar 2 tahun ini, dunia dihadapkan dengan situasi yang disebut dengan pandemi COVID-19. Seringkali kita mendengar berita bahwa banyak orang yang depresi, putus asa, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri. Dilansir dari Detik News, Senin 23 Agustus 2021, seorang pria depresi dan ditemukan tewas gantung diri di rumahnya usai istri dan adiknya meninggal terpapar COVID-19. Sebelumnya juga terdapat kasus serupa pada tanggal 24 Juli 2021. Ditemukannya seorang pemuda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri akibat depresi karena usaha warungnya sepi, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Profesor Quraish Shihab mengatakan, dalam kehidupan manusia mengalami beragam kesulitan, tetapi di saat yang bersamaan kesulitan silih berganti dengan datangnya kemudahan. Kesembuhan bisa terjadi setelah merasakan sakit, dan kesedihan pun tidak berlanjut karena manusia memiliki potensi untuk lupa. Demikian seterusnya, sehingga tidaklah benar memandang hidup dengan pesimisme, tidak juga realistis. Dari sini, agama melarang berputus asa, melarang membunuh diri, bahkan melarang berdoa atau berharap agar segera dimatikan. Seperti sabda Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kamu berkeinginan untuk segera mati akibat kesulitan yang dia hadapi. Kalaupun kesulitan itu sedemikian berat dia pikul, maka hendaklah ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan baik untukku, dan wafatkanlah aku kalau wafat baik untukku. Hadis riwayat Muslim. Hal itu juga seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam Al-Quran, putus asa diungkapkan dalam 3 term, yaitu kata qonato, ya'isa, dan balasa. Menurut Quraish Shihab, keputusasaan identik dengan kekufuran besar. Seseorang yang belum sampai pada kekufuran yang besar, maka biasanya tidak kehilangan harapan. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula harapannya. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Menurut Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa kamu berputus asa dari rahmat Allah ini maksudnya adalah jangan berputus asa dari kelapangan yang Allah berikan, karena orang yang beriman senantiasa mengharapkan solusi dari Allah SWT atas segala kesulitan. Dengan demikian, ayat ini menyatakan bahwa orang yang beriman dengan benar, maka dia akan selalu optimis dan tidak berputus asa untuk berusaha, karena Allah SWT kuasa menciptakan sebab-sebab yang memudahkan pencapaian harapan. Larangan berputus asa berarti perintah untuk optimis. Optimis disebut juga dengan at-tafa'ul, antonim dari kata tasya'um, yang berarti pengharapan nasib baik. Optimisme merupakan sifat yang harus mendarah daging dalam jiwa setiap muslim. Muslim yang beriman meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Pemurah,
Maka apabila dihadapkan dengan masalah, ia tidak akan mengalami keputusasaan, karena ia yakin bila ia tidak mampu mengatasi suatu masalah, maka Allah adalah pusat kekuasaan tertinggi dan maha mengetahui. Dengan optimisme, hidup akan jadi lebih nikmat. Menurut Quraisy Shihab, optimisme disebut juga husnudzon atau sangka baik. Optimisme berkaitan dengan sesuatu yang baik dan menyenangkan hati dan kedatangannya dinantikan. Kemudian, optimisme menurut Karim Abdul Ghaffar memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, optimisme merupakan kata-kata yang berpengaruh baik dalam jiwa pendengarnya dan ucapan yang bisa memberikan pengaruh terhadap seseorang agar melakukan berbagai kebaikan. Kedua, optimisme adalah husnudzon kepada Allah SWT. Apabila seseorang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya, karena kebaikan ada di tangannya. Ketiga, optimisme adalah senyum dan ceria di hadapan orang lain. Senyum bisa menimbulkan perasaan senang, bahagia, dan tentram. Al-Quran mensinyalir optimisme sebagai faktor penggerak roda kehidupan manusia menuju kebaikan dan kebahagiaan. Jadi, jika sikap optimis atau husnudzon ditarik dalam konteks sekarang ini, di mana dunia sedang dilanda oleh wabah pandemi COVID-19, menurut Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Australia, Profesor Nadir Syah Hussein atau yang biasa kita panggil Gus Nadir, wabah pandemi COVID-19 ini membawa hikmah yang luar biasa. Dari sisi ekosistem lingkungan dan alam, langit kembali menjadi biru, aliran sungai kembali jernih karena berkurangnya polusi udara, dan sampah limbah akibat pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Dan manusia di sini diuji oleh Allah dengan wabah pandemi ini adalah cara Allah agar manusia lebih dekat lagi kepadanya. Bukan hanya dalam keadaan saat beribadah saja, tapi juga saat mengalami kerugian dan musibah. Bermacam ujian itu hakikatnya adalah hamparan pemberian. Datangnya cobaan tak hanya menyesuaikan kesabaran, tapi juga syukur. Karena di balik syukur itu ada karunia yang hendak diberikan Allah. Dengan demikian, inilah alasan mengapa sikap optimis diperlukan agar kita tidak putus dari rahmat Allah dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat keimanan kita, dan lebih banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.